Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat sehingga kita mendapatkan kesehatan serta keselamatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam malah kita hadirkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah ceramah singkat tentang meneladani akhlak Nabi Muhammad dalam sikap rendah hati. Beberapa abad silam dalam tatanan sejarah umat Islam ada banyak sekali perbuatan-perbuatan kejam yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Jauh dari sifat kemuliaan. Banyak wanita dilecehkan, bayi yang terlahir dengan jenis perempuan dikubur hidup-hidup tanpa ampunan. Bahkan saling membunuh antar sesama menjadi kebiasaan. Minuman dan pesta pora menjadi kebudayaan. Setiap pemimpin masing-masing mengedepankan kesombongan. Banyak jatuh korban karena kebiadaban. Inilah potret bangsa jahiliyah sebelum Islam datang. Beberapa abad silam juga dalam tatanan sejarah umat Islam, tepatnya pada 12 Rabiul Awal di hari Senin, lukisan indah coretan sejarah mencatat tentang kelahiran orang yang akan membawa cahaya di tengah kegelapan. Seseorang manusia spesial yang mengemban misi penting dari Yang Maha Rahman, orang yang mengubah peradaban kelam menjadi peradaban penuh kebanggaan. Dialah baginda Nabi Muhammad SAW. Refleksi konstruksi tersebut memberikan gambaran jelas bahwa misi terpenting Nabi Muhammad adalah membawa perubahan dengan revolusi mental umat yang tidak berperadaban menjadi manusia yang penuh kesantunan. Dengan menerapkan metode perbaikan moral, perbaikan perilaku, dan perbaikan akhlak. Dalam surah Al-Furqan ayat 63 Allah berfirman sebagai berikut. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan dan penakut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ayat tersebut memberikan pemahaman kepada umat manusia bahwa hamba Allah yang baik adalah hamba yang merendahkan diri terhadap sesama manusia, tanpa membedakan strata apalagi harta, tanpa membedakan tahta apalagi kasta, tanpa membedakan bangsa apalagi bahasa. Di hadapan Allah kita semua sama. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu kunci sukses dakwah Nabi dalam revolusi mental masyarakat jahiliyah. Karena dengan kerendahan hati yang dilakukan Nabi memberikan dampak positif secara psikologis maupun sosiologis. Itulah pentingnya sikap rendah hati. Seseorang tidak akan meninggalkan sikap rendah hati kecuali kesombongannya menguat. Seseorang tidak akan merasa sombong kecuali keakuan hatinya meningkat. Dan seseorang tidak akan merasa aku kecuali akalnya sudah tidak sehat. Demikian kutipan tulisan dari Ahmad Naji dalam bukunya yang berjudul Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 125 Allah berfirman sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kita bahwa kita harusnya merendahkan diri terhadap sesama manusia, seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya sehingga dapat melakukan perubahan drastis dari masa kelam menuju masa penuh kejayaan, terlebih khusus orang yang beriman. Pada akhirnya semoga apa yang kami sampaikan
dapat menjadi renungan yang kemudian bisa menerapkan sebagian kepribadian Nabi dalam kehidupan kita. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum